Gaya make up terbaru saya ya emang sore abang dan di admit all pora. Admit sih kayak bang bu. Di admit pora. 7 toh. Betul. Daripada kurang omongannya kan. Ma, ada telepon, Ma. Apa sih? Halo. Iya. Halo. Pius. Ya, halo. Di rumah kan? Ya wis sudah lewat ya. Sudah aku ya. Iya, aku lagi ada penjenengan. Oh, iya wis aku sek. Oh, wis. Ati sup.
kelas aku wis lap-lapan. Kok sepi gitu dari sekolah sih loh. Oke. Rasanya sih. Di atas badan masih ada lagi. Wis tak admit deh. Dirimin kan bahas mau usna rawat. Makanya wen ora usah ya. Kalau cincingan bahas kondisi. Enggak usah. Coba kalau tenang kok. Enak nih ngomong kau yang halal, tenang mau. Gimana dia? Siapa? Enggak, gua tuh bukunya nyisor. Kalau buku Apa buku paket kok? apa anak usul? Masih kan sebutkan. Berarti kan kamu usah dari apa? Oh, dengan sih. Oh, dengan kuliah kuati sih kok gantian sih satu sama Enggak tunggu ini belum lagi. Tukeran. Oh, coba apa Kekurangan manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan saat mengalami bencana kelaparan. Lewat. Mana? Saya ada ketentuan kamu nih. Dan udara berjalan kaki atau Relasi dia. Gimana? Wis lho kuwi kan kamerane aku usah pone. Iki wis tak admit lho. Semua di YouTube. Sedihnya kan. Tadi orang secara orang situ. ra usah ning kono wae. Jelas Terus ana rata-ratane. kan jadinya. jalan kaki. Sama naik Kalau udah orang ini bawa. Buat. Berarti kayak memelihara. Pasti tapi nyenengan Pak Pembuka ya apa aku mau sini baik sih. Nah, Suara guys mlebu lho. Jenenge terus join audio. Tidak bisa Tidak dapat keluar dari dapat bumi. bumi. Suhu bumi meningkat karena Meningkat karena sinar matahari tidak dapat keluar. sinar matahari tidak dapat keluar dari Bumi dikarenakan apa? Asap asap motor dan asap akibat polusi udara. polusi udara. Polusi udara itu apa contohnya? Asap motor, itu Video aku sih Wate wae aku jenenge iki videone dikono mbak wae. Pusatara sing sik kan. dimulai berarti ya. cara-cara sama kok sama dimulai iki. Saya terus jenengan durung tak dano. Stop. Harus saya stop stream sih. Berapa? Kan nyalain dulu. Aku nggak bisa berdana. Terus yang kono gambarnya apa us? Gambarnya tema situasi kan. Stop share.
Stop share. Aku pembedek ini iso DP nganu iki dedek si. Nah, iso sih kayak ono sing apa sih mbek hack-like sih lho. Udah dimulai. Apa tadi? Lah tadi bukan siapa? Asik dong, diganti mati sampai aku kasih dulu. Diganti mati. Semor. Sing ngisor berarti iki. Berarti kudune aku sih. Videonya di kok nyalake kabeh sih. Udah dengan saya. Dari mana piye iki? Ono notif e. Buka WA aku meneh Lukma. Terus sing isor gitu. Sing mau. Terus dewe dedek spotlight video. Yes. Saya itu udah jam itu. Anak-anak disuruh nyalakan videonya dulu. Videonya dinyalakan ya. Assalamualaikum dinyalakan. Assalamualaikum solihah. Videonya dinyalakan dulu ya. Videonya dinyalakan dulu semuanya. Biar bisa kelihatan siapa saja yang sudah hadir. Ya. Dinyalakan kerja ya. Iya, Ya, kalau bisa pakai headset boleh. Karena akan dijelaskan. Aldino Faris tolong dinyalakan. No, videonya dinyalakan dulu. Iya nih, Faris sudah. Aldino sudah dinyalakan. Itu kok di World Besar. Dan iki anak-anak di itu ya, jangan pakai iPhone atau Oppo gitu. Maksudnya anak-anak itu disuruh nulis namanya gitu, biar tahu. Terus nanti buat ke depannya baik. Kayaknya di sana koyok yo. Iki orang ngono iki nih. Yang belum tampil, yang videonya belum dibuka dulu ya, biar kita bisa melihat kesehatannya. Ada Aldino sono tapi ning kene ki kok sih ya. Ya mah. Aldino iki wis depan, tapi kene kene sih. Ya. Nah, ya, Saya mulai sih. baik. Bisa dah mulai ya, tulis-tulisan ya.
Bisa dimulai ya sekarang ya. Oh, saya bentar di mute Pak. Terus di mute semua loh. Mulai Ustazah mute ya sekarang ya. Oh, kok sih. Gila Nanti weh. berdoa. Berdoa sih nanti aja mute-nya pas materi weh. Berapa? Materi ngomong materi. Belum Ustazah mute dulu karena kita mau berdoa bersama dulu ya. Kita sambil menunggu yang lain masuk, kita mulai dulu karena sudah ya. Lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, sebelum pagi ini kita akan belajar bersama melalui Zoom meeting. Kita nanti akan belajar bersama tema 3. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun ya, solih-solihan ya. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, kita bersama-sama membaca Tapi kok anak-anak basmalah terlebih dahulu dan kita berdoa sebelum belajar. Ya, sekali-kali ya agar kita dimudahkan semua dalam belajar, semoga diberikan kemudahan untuk bisa memahami materi. Ya, tapi kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan doa bersama sebelum belajar. Kita dimulai ya, sekali-kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya tidak terdengar, Us. Rabbi zidni ilman warzuqni Semua amin. Terus yang gue Soalnya kita minta masak juga nih. ketik nih ya. Ketik channel gue. Ini sudah di mute semua. Udah tak mute semua, Us. Oke, aku tuh unmute. Oke, aku tuh unmute. Diterima, Us. Apa? Remote. Kayaknya anak-anak belum pada berdoa deh. Ulangi lagi ya, Us. Baik, karena tadi suaranya masih terdengar Belum. Wis Mesti kayak belum. Ustazah ulangi ya, sorry ya untuk Belum masuk. Udah. Tikus menolak. ya. Sorry kita ulangi dulu berdoanya ya, karena tadi ada gangguan suara. Sorry ya. Tetap kurang masuk Doa suaranya. sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Dan semoga kita diberi kemudahan untuk bisa menerima ilmu di pagi ini. Enggak ada suaranya. Enggak ada suaranya, persis beneran. Bagaimana? Tadi doanya suaranya Ustazah terdengar atau tidak? Solih-solihan? Dengar. Dengar tapi aku krungu, ono akeh sing ora krungu.
Iya, sebentar sih, Sobat. Yang masih kurang yang belum dengar, coba volumenya ya, sorry ya. Volumenya coba dikeraskan lagi. Soalnya ini ada yang dengar, ada yang tidak. Yang lainnya bagaimana? Sudah bisa mendengar suaranya Ustazah? Benar, alhamdulillah. Sudah dengar ya suaranya Ustazah ya? Sudah. Aku turun join audio. Saya permasalahan yang Sebentar ya. Ini ada beberapa teman kalian yang belum dengar suaranya Ustazah soalnya. Sebentar ya, sorry ya. Sabar ya. Bentar, ada beberapa teman kalian yang belum bisa mendengar suara Ustazah. Jadi, ya, sabar ya. Ano kinara kasi niya pero amal kina. Wala ano. Ang ano na sendiri. Siapa ada mana sudah? Sudah, ini yang belum mendengar sudah bisa mendengar kembali suaranya Ustazah? Sudah? Sudah bisa mendengar semuanya? Aneh ya, kayak sama. Di situ ada. Tapi ada yang bisa dengar. Sampai anak-anak banyak yang nggak dengar juga ngomong. Jadi kalau misalkan mulai di mute semua aja ya. Coba ya, mulai di mute semua ya. Allah kan izin kepada saya untuk unmute dan saya tidak usah kok. Mengizinkan mereka untuk unmute diri kok lah. Aja, tidak usah. Saya kayak nyenangan tak harus unmute kok nyenangan terus saya unmute klik unmute terus. Unmute ya. Sudah. Nice. Yuk ngomong. Tapi ini udah mulai pelajaran. Ya, udah. Saya ini mau share screen. Oke. Share. Jadi bisa ada coba untuk unmute semuanya ya. Jadi kalian hanya bisa mendengar suaranya Ustazah. Ya. Apa yang salah lagi? Masuk salah headset itu ya. Biar tidak rame, Ustazah unmute dari sini agar kalian bisa menyimak suaranya Ustazah dengan baik. Ya. Ini nanti pas sesi tanya jawab atau ada pertanyaan, kalian boleh nanti meng-unmute. Bisa meng-unmute diri ya? Sesi. Bentar ya, sekali-sekali sabar. Coba ngechat no. Sing aja sedikit. Jadi gimana? Misalkan dia yang ngalamin nanti kita akan belajar di subtema 4, tema 3 ini ya. Sekali-kalikan ya. Jadi ini subtema terakhir di tema 3. Hari ini kita akan belajar melalui Zoom. Insya Allah besok lewat video pembelajaran lebih dahulu ya, sampai ya. Ya. Karena kita akan evaluasi bersama grupnya sih. Gimana nih? Ikon ingin buka buku paket SMP fokus. Ya, jangan lupa sebelum kita mulai, kalian siapkan dulu buku paketnya. Buku paket tema 3 ya. Kalian buka di halaman 174. Ya, itu subtema 4 tentang
keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Selain buku paket, kalian juga siapkan alat tulis ya. Barangkali nanti dibutuhkan untuk mencatat atau latihan soal. Ya, silakan siapkan juga buku tulis dan alat tulisnya. Ya, pensil, pulpen, atau yang lainnya boleh. Disiapkan dulu, jadi nanti ketika kita sudah mulai masuk materi, kalian sudah siap mendengarkan, kalian siap menyimak, ya. Kalau pas ada latihan, kalian bisa mengasih. Salah. Yes, ya. Sekarang mulai ya. Siapkan dulu bukunya. Mulai. Mulai Bapak. Share. Coba ya. Siapa ngakui? Apa tak ada? Aduh. Soalnya ning kene surune we, aku nek iso krungu surune jenengan us. Aku baca-baca krungu jare kan krungu, makane kuwi bejal watik join Zoom jal. Ya. Kok dia nggak berubah sih, ya? Maka aku di Sudah bisa mulai apa? Jenengan tak pasti kese on. Us tembe tak mute semua. Jenengan unmute meneh us. Belum merangkak, belum ada itu notisnya. Durung? Nah, unmute kok. Heeh. Sudah. Udah, tak share screen aku perasaan lewat. Coba Ustazah tuh. Kita Ya. Sudah mulai nampak ya tulisannya ya? Ya. Sudah mulai nampak tulisannya, di situ ada tematik kelas 3. Hubungan antar satuan waktu dan global warming. Ya, bisa kita mulai ya, tulis-tulisan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di subtema ya, kalian buka dulu buku tematik, tema 3, halaman 174. Ya, halaman 174. Kita masuk subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Sudah? Sudah masuk semuanya ya? Sudah dibuka semua bukunya? Ya, baik. Kita mulai saja. Nah, ini masih ada kaitannya dengan materi yang kemarin ya. Sorry ya jika kalian ingat kembali bahwa kita kemarin sudah belajar tentang perubahan wujud. Ya, jadi benda-benda di sekitar kita itu ada tiga wujud ya. Bisa lihat ya. Ada benda padat, ada benda cair, dan ada gas. misalnya dulu Nah, perubahan benda-benda tersebut akan dijadikan ya di sekitar kita. Kalau kita lihat benda padat berubah menjadi cair, atau benda cair berubah menjadi gas, bisa juga gas berubah menjadi padat, dan sebaliknya. Jadi padat menjadi cair. Nah, perubahan wujud itu kemarin sudah kita pelajari bersama-sama, ya. Ada misal perubahan padat menjadi cair itu merupakan perubahan apa? Perubahan mencair, ya. Dari benda padat dia berubah menjadi cair, cair. Atau kebalikannya, dari cair dia berubah menjadi padat. Menjadi padat itu berarti membeku. Nah, teori-teori itu kemarin sudah Ustazah bahas. Nah, sekarang kita akan melihat perubahan-perubahan wujud itu di sekitar kita ada apa saja. Ya, kan dulu. Ayo langsung materi.
Thank you for choosing Zoom. Nah, kita lihat tadi itu sudah tampilkan ya waktu yang dibutuhkan untuk petani garam untuk mengisi satu petak air laut adalah 2 jam. Ya, nah, sebentar sudah dipus dulu. Dipus udah. Ya, kita sebelum masuk ke tulisan yang sudah tampilkan itu ya, kita akan bahas dulu mengenai contoh perubahan yang ada di sekitar kita. Salah satu contoh perubahan wujud yang ada di sekitar kita yaitu dalam proses pembuatan garam. Ya, misalnya ya, proses pembuatan garam itu bagaimana? Proses pembuatan garam itu berasal dari air laut. Jadi bahan dasar pembuatan garam itu adalah air laut yang nanti ditambah. Proses pembuatan garam itu dilakukan di pantai, ya, yang suhunya panas. Biasanya proses pembuatan garam ini pada musim kemarau, ya, atau musim panas. Karena kalau musim penghujan garamnya jadi tidak bagus, ya, karena ini prosesnya membutuhkan sinar matahari langsung. Nah, air laut yang kita tampung di tambak-tambak di pantai, ya, itu nanti akan mengalami proses penguapan atau menguap. Karena pada dasarnya cairan atau air jika mendapatkan panas terus-menerus, ya, terutama panas sinar matahari, itu akan mengalami penguapan. Ya, nah setelah proses penguapan terjadi, lalu tersisalah kristal-kristal garam. Ya, jadi air laut itu mengandung kristal-kristal garam yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Ya, nah proses pembuatan garam itu sendiri memakan waktu yang cukup lama, sekitar 210 hari. Ya, jadi hampir sepanjang musim kemarau itu proses pembuatan garam terus berlangsung. Ketika musim kemarau sudah berakhir, ya, atau sudah mulai memasuki musim penghujan, garam itu baru dipanen oleh para petani garam. Nah, setelah dipanen, garam tersebut nanti akan dikirim ke pabrik, dijual ke pabrik untuk diberi tambahan zat yodium. Zat yodium itu zat yang sangat baik untuk tubuh kita, ya, sangat diperlukan oleh tubuh kita, ya. Lalu setelah dikemas dengan baik, lalu didistribusikan atau dikirim ke daerah-daerah dan sampailah ke konsumen, ke kita menjadi garam dapur, ya, untuk kita konsumsi, seperti itu. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya. Kita akan belajar bersama mengenai satuan waktu, ya, salih-salihah, ya. Masih ingat di video Ustadzah pembelajaran kemarin, ya, satuan waktu itu ada 3, yaitu ada detik, menit, dan jam. Nah, di sini kita akan mempelajari perubahan satuan waktu dari menit ke jam atau dari jam ke menit. Nah, Ustadzah berikan contoh ini, masih ada kaitannya dengan proses pembuatan garam yang tadi, ya. Nah, waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak air laut adalah 2 jam. Nah, lalu berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Berarti ini adalah merubah jam menjadi menit. Satuan jam dapat dirubah menjadi menit, ya. Yang sudah diketahui yaitu jam tadi membuat garam itu memerlukan waktu 2 jam, lalu kita rubah menjadi menit. Kita ingat dulu 68 kali 13 tahun. Kita ingat dulu, ya. Diingat-ingat, ya, solih-solihah, ya. Ini yang tidak boleh kalian lupa. Bahwa setiap 1 jam itu ada 60 menit.
Sedangkan 1 menit itu ada 60 detik. Jadi 1 jam itu ada 3.600 detik. Ini dasar untuk kita nanti merubah satuan waktu. Ya, bisa lihat. Ngomongnya jangan coret-coret ya, Nak. Harus coret-coret yang layar. Mohon maaf, sorry-sorryhan jangan coret-coret di layar ya. Coret-coretnya di buku saja. Ya. Ya. Ustazah bisa tahu loh dari sini ini siapa yang sedang coret-coret layar, ya. Coret-coret layarnya yang dicoret-coret di bukunya, ya. Kalian boleh mencatat di buku 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Boleh ditulis di buku ya. Nah, cara menyelesaikan soal tadi ya. Diketahui tadi untuk membuat garam diperlukan waktu 2 jam. Nah, 2 jam itu berapa menit? Kita perhatikan kembali. Saya tulis di situ 2 jam sama dengan titik menit. 2 jam berapa menit? Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Perhatikan baik-baik ya. Berarti karena di situ ada 2 jam, sedangkan 1 jamnya itu ada 60 menit, jika ditanyakan 2 jam, cara menyelesaikannya berarti dengan 2 jam, 2 dikali 60 menit. Ya, 2 dikali 60, hasilnya adalah, nah, cara perkalian dengan cara mudahnya, kalian hilangkan dulu nolnya, ya, lalu tinggal kalian kali 2 kali 6. 2 kali 6 itu 12, lalu kalian tambahkan 0 tadi, jadi 120. Jadi 2 jam itu ada 120 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 petak adalah 120 menit. Ya, seperti itu ya cara mengerjakannya. Bisa tampilkan yang lainnya. Coba kalian perhatikan. Nah, ada soal yang lain lagi ya. Coba kalian perhatikan ya, tulis-tulis ya. Untuk memanen 1 petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Jika soal tadi jam dirubah ke menit, sekarang kebalikannya ya, tulis-tulis dari menit kita rubah menjadi satuan jam. Ya, perhatikan bagaimana caranya. Kita perhatikan bagaimana caranya sebentar ya. Nah, 90 menit itu titik-titik jam. 90 menit itu berapa jam ya? Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita perhatikan. Kalian ingat tadi 90 menit itu berapa jam? Ingat ya yang tadi bahwa ada 1 jam itu ada 60 menit. Jika 90 menit berarti dia lebih dari 1 jam ya. Karena 1 jam itu 60 menit. Kalau 90 menit berarti bagaimana caranya? Bisa kalian kurangi ya, 90 dikurangi 60. Nah, 90 dikurangi 60 itu ada 30 ya, berarti 1 jam lebihnya 30 menit, atau kalau dalam satuan menitnya yaitu 60 menit
ditambah kelebihannya tadi. Kelebihannya tadi itu 30 menit, ya. Berarti 90 menit sama dengan 60 menit ditambah 30 menit. 60 menit itu sama dengan berapa jam? 60 menit itu sama dengan 1 jam. Berarti berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? 1 jam lebihnya adalah 30 menit. Partisipan. Bagaimana? Bisa memahami sampai sekarang? Sampai ya, ada yang suaranya nggak jelas ya? Ya, Ustazah ulangi. Yang suaranya jelas? Ya. Ustazah ulangi ya. Untuk soal ini kalian perhatikan. Untuk memanen 1 petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Nah, berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Ini adalah merubah satuan menit menjadi jam. Patokannya masih sama, yaitu bahwa setiap 1 jam itu sama dengan 60 menit. Ya, sorry ya. Jika yang ditanyakan 90 menit, berarti itu kan lebih dari 60. Ya, nanti pasti ada kelebihannya ya. Ada kelebihannya berapa? Itu yang kita hitung. Ya, kita tulis dulu. 60 menit ditambah kelebihannya. Kira-kira 90 dikurangi 60 berapa? Ada 30 kan? Nah, itu kelebihannya 30 menit. Jadi ada 60 menit ditambah 30 menit. 60 menit sama dengan 1 jam. Ya, berarti 1 jam kelebihannya 30 menit. Ya, sama dengan 1 jam plus 30 menit. Tuh. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk memanen 1 petak garam adalah 1 jam 30 menit. 1 jam 30 menit itu bisa kalian baca 1 jam lebih 30 menit. Ya. Dicatat. Ya, silakan dicatat ya. Bisa kalian catat bagaimana cara mengerjakannya. Ya, bisa untuk kalian belajar. Kita lanjutkan. Kita punya bentuk soal yang lain, ya. Kalau tadi hanya menit atau jam, nah sekarang kita punya soal yang lebih kompleks lagi. Di sini satuannya sudah jam dan menit, ya. Kalian perhatikan. Setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? Mohon maaf, siapa yang coret-coret layarnya itu? Kelihatan loh dari sini ya. Itu layarnya dicoret-coret siapa ya? Ayo, jangan dicoret-coret layarnya ya, sorry ya. Coret-coretnya buku saja, jangan layarnya ya. Ya, sudah lanjutkan. Tadi berarti adalah merubah waktu dari jam dan menit ke menit. Ya, 1 jam 20 menit itu sama dengan berapa menit? Kalian perhatikan bagaimana caranya. Mana Us? Nah, 1 jam 20 menit sama dengan berapa menit? Ya, sudah lanjutkan. 40 menit. Ya, 1 jam 20 menit kira-kira jadi berapa menit ya?
Delapan puluh menit. Ya, bagaimana cara mengerjakannya? Bagaimana kira-kira hasilnya ya? Nah, kita lihat. Ya, 20. dengan berapa? 1 jam berapa menit? Ya, 1 jam itu 60 menit. Ya, jadi satuannya harus ditambahkan dulu ya. Kalau jam ditambah nanti menit tidak bisa, sekali-kalinya tidak boleh. Jadi harus dirubah dulu satuannya, harus disamakan. Karena yang ditanyakan menit, ya berarti karena yang ditanyakan menit berarti dulu satuannya disamakan dulu ke menit. Yang 20 menit, berarti yang harus kita ubah adalah satuan jamnya. Ya, karena 1 jam itu 60 menit, berarti bersuara itu sama dengan 60 menit ditambah yang menit. Ya, menitnya berapa? 20 menit. Berarti 60 menit ditambah 20 menit sama dengan 60 ditambah 20 berapa ya? Mohon maaf, siapa yang coret-coret itu? Sudah mengingatkan ya, sekali-kali ya. Tidak mencoret-coret layar. Iso. Grogi hanya. 60 ditambah 20 berapa tadi hasilnya? 80. 80. Ya, betul sekali. Sama dengan hasilnya adalah 80 menit. Ya. Berarti waktu yang diperlukan petani untuk menuju pabrik ya adalah 80 menit dalam satuan menit. Ya. Kita lanjutkan kalian menyimak kembali tentang tadi 1 jam. Kalau patokan kita 1 jam adalah 60 menit, ya 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, bagaimana kalau dengan 2 jam? Nah, ini sudah perjelas lagi ya. Kalau 2 jam itu sama dengan berarti caranya dengan jadi 1 jam sama dengan 60 menit. Kalau 2 jam berarti 20. Unmute lagi ya. Pak Aks unmute lagi. Ya, mohon maaf. Suaranya yang didengar apa kalau tenang? Unmute ya. Ustazah unmute dulu ya, solih-solihah ya. Karena ini banyak ya, ada beberapa yang tidak mendengarkan ini. Ya, jadi kasihan yang didengarkan tidak jelas suaranya ya. Iya, Bos. Sudah ya, saya lanjutkan. 1 jam sama dengan 60 menit. Kalau 2 jam, lalu bagaimana? Nah, 2 jam sama dengan 2 dikali 60. 2 dikali 60 sama dengan berapa? 2 dikali 6 itu 12, lalu nolnya kalian tinggal tambahkan ya. Berarti ada 120 menit. Bagaimana kalau 3 jam? Caranya sama seperti tadi. Ya, berarti 3 ya, kita kali 60 menit. Nah, 3 kali 60 menit. Berapa kira-kira? Caranya seperti tadi, nolnya kita 180. Ya, betul. 3 dikali 6. 3 kali 6 berapa? 18. Lalu kita tambahkan lagi nolnya. Jadi 180 menit. Betul sekali ya. 180 menit. Lalu bagaimana dengan 4 jam dan 5 jam? Ada yang bisa jawab kalau 4 jam itu berapa menit?
Ada yang bisa? 240 menit. 240 menit, pintar. Yang jawab ya. Ya, betul itu 4 jam sama dengan 240 menit. Artinya 5 jam bisa kalian hitung. Coba. Sudah punya beberapa contoh soal ya. Satuannya jam dan menit yang akan kita ubah. Satuan jam yang akan kita ubah itu lagi. Sudah punya soal 1 jam 45 menit akan kita ubah menjadi menit. Ingat lagi 1 jam sama dengan berapa menit? 1 jam itu 60 menit. Jadi kita tuliskan sama dengannya ya. 60 menit ya, ditambah ya, satuan jamnya kita rubah ke menit dulu ya. Ya, satuan untuk menjumlahkan satuan waktu, satuannya harus sama terlebih dahulu, tidak boleh kalau satuannya berbeda. Ya. 60 menit, 1 jam sama dengan 60 menit ditambah 45 menit sama dengan hasilnya adalah 60 ditambah 45. Berapa kira-kira hasilnya? Hasilnya adalah siapa yang bisa hitung dengan baik? 105 menit. Betul sekali. 1 jam 45 menit dengan 105 menit. Nah, kita punya soal yang lain ya. Ada 2 jam 50 menit. Kalau kita ubah dalam menit, kira-kira berapa ya 2 jam 50 menit? Ya, sama seperti tadi ya. 2 jam itu sama dengan berapa menit terlebih dahulu? Yang kita ubah 120 ya. Oh ya, kita 2 jam itu 120 menit. Ya. Syarat-syaratnya yang perlu berdasarkan yang jam dulu ya. 2 dikali 60. Ya, 2 kali 60 hasilnya adalah 120. Nah, kita tuliskan di atas 120 menit. Lalu kita tambahkan yang satuannya menit tadi yaitu 50 menit. 120 menit. Lalu kita tambahkan 50 menit. Jadi hasilnya adalah 170 menit. Berarti 2 jam 50 menit sama dengan 170 menit. Ya, dipahami ya. Bisa lihat ya. Kalau tadi satuan jam dirubah menit. Halo. Bagaimana kalau menit dirubah jam? Ya, menit kita rubah ke jam, bagaimana caranya? Nah, bisa dengan pembagian. Ya. Kalau tadi jam per menit itu dengan perkalian, kalau menit kita jadikan jam dengan pembagian. Ya. Lalu? Ya, bisa mendengar suaranya saja ya. Oke, Ustazah lanjutkan. 60 menit itu ada berapa jam ya kira-kira ya? Ya, 60 menit itu ada 1 jam. Ya, bisa dibalik 1 jam aja sama dengan 60 menit. Berarti kalau 60 menit sama dengan 1 jam. Nah, kalau 120 menit, berarti kita bagi. Ya, 120 menit ada berapa jam? Kita bagi dulu ya, salih-salihkan ya. Ya, patokannya adalah 60 menit lagi ya. 120 menit kita bagi 120 Iem. Ya, 120 kita bagi 6 ya, karena per jam 60 menit, jadi kalau 60 tadi 120 dibagi 60. Nolnya ini karena ada sama nol yang sama,
Kita coret-coret nolnya. Kita bagi satu ya. 12 dibagi 6. 12 dibagi 6 2. Ya, nolnya kita coret-coret. Berarti 120 dibagi 6 ada 2. Itu artinya 120 menit sama dengan berapa jam? 2 jam. 2 jam. Ya, 120 menit sama dengan 2 jam. Kita lanjut bagaimana kalau 80 menit 80 menit 8 jam. Sama caranya lagi ya. 180 tambah 60 menit. Ya, 180 menit ditambah 60 menit. Bagaimana? Ya, ada 0 Bibi. 0 yang di 8 tempat coret, 0 yang di 90 coret. Jadi nolnya. Nah, 18 ada berapa? Ada 3. Ya. 3 jam jawabannya 3 jam. Dibagi 60 sama dengan 3. 180 menit sama dengan 3 jam. Ya. Bagaimana dengan 300 menit? Ya, caranya tidak kira-kira. Sama, ya. 30 menit sama dengan 8 jam. 300 dibagi 60 sama dengan berapa jam? 5 jam. Karena 60 itu Yang lain diam dulu. Yang lain diam dulu. Yang lain dulu. Ya. Nolnya dicoret. Yang dibentar. Macam juga diem kali. Dilakukan 1 Macam yang di depan juga yang makanya dimut. Itu ada 30 dibagi 6. 30 dibagi 6 berapa? 30 dibagi 6 5. Lima jam. Jawabannya sama dengan 5 jam. Ya, oke. 5 jam. Ada soal. Oh ya, ini ya, atau bisa selama 182 itu dipotong. Kalian catat ya. Tapi jangan kalian tidak boleh pakai ya. Kalian catat ya. Jangan kalian ya. Kalian bisa mencatat bahwa 40 menit itu sama dengan 1 jam, 120 menit itu sama dengan 2 jam, 180 sama dengan 3 jam, 300 menit sama dengan macam. Kalian bisa isi dalam masa 82 tapi jangan coret paket. Kalian bisa menulisnya di buku tulis. Ya. Sudah ditulis semuanya? Kalau sudah ditulis, ini bisa jadi patokan untuk kalian mengerjakan soal-soal selanjutnya, soal yang di bawah. Ya, yang C, ubahlah satuan menjadi jam. Nah, bagaimana? Bisa ada berikan ya. Bisa ada tampilan soalnya. Jadi catat semuanya ya. Oke. Ada soal yang pertama ya. 70 menit akan kita ubah menjadi jam. Nah, kita ada berapa ya? Ada berapa menit? Berapa? Ya. Yang lain ya. 70 menit. Itu berarti yang mendekati yang di atas setelah di atas ya. Forte. Maka angka 120.
yang sekarang ini adalah angka 60 ya. Berarti yang kita tuliskan, yang kita jadikan patokan adalah 60 menit. 60 menit itu berarti berapa jam? 60 menit alias 1 jam. Lalu kita lihat 60 menit. Jadi kita kurangi 60 menit ada berapa? 10 menit. Berarti hasilnya adalah 1 jam lebih 10 menit. Ya. Soal yang kedua, 160 menit. 160 menit kita lihat angka yang terdekat. 160 itu lebih dekat ke 120 atau 180 kah? Nah, tapi kalian harus perhatikan tidak boleh, ini jadi patokan, tidak boleh melebihi angka soal. Ya, misal 160, dan kita tidak boleh mengambil yang 180. Ya, karena 180 itu lebih tinggi daripada 160. Berarti yang kita ambil adalah yang 120. Nah, 120 menit itu sama dengan berapa jam? 120 menit itu sama dengan 2 jam. Ya. Nah, sisanya berapa menit? 160 menit 2 jam, Us. Ya, betul. 160 menit 2 jam. 120 menit. Sisanya kita Fatih kok tiduran, Us? Fatih tiduran, Us. Kita kuranginya 160. Lalu kita kurangi ya. Kita kurangi 120 karena patokan kita mesti kaji ayat 2 jam ya. 160 dikurangi 120 hasilnya 0 dikurangi 0 0. 6 dikurangi 2 berapa? 6 dikurangi 280. 4 ya. 1 dikurangi 1 habis. Jadi tidak perlu kita tuliskan. Nah, sisanya berarti ada 40 menit. Ya, berarti 160 menit sama dengan 2 jam 40 menit. Ya. Ingat, jadikan patokan. Tidak boleh melebihi angka soal ya. Nah, Ustazah punya soal yang ketiga, 214 menit. 214 menit itu berapa jam dan berapa menit? Kita lihat. Yang kita ambil berarti 180 atau 300. Ini kan yang terdekat ya. Nah, yang terdekat adalah 180 yang kita ambil karena 300 itu melebihi 214 tidak boleh ya. Kita ambil 180 menit, 180 menit sama dengan 3 jam. Jadi kita sudah dapat 3 jam. Tinggal kita cari sisa menitnya berapa. Sisa menitnya dengan cara 214 kita kurangi 180 yang 3 jam tadi ya. Nah, lalu kita kurangi 4 dikurangi 0,4 lalu 21 kita kurangi 18 ya. 1 kurangi 18 hasilnya 34. Jadi hasilnya adalah 3 jam lebihnya 34 menit ya. 214 menit sama dengan 3 jam lebih 34 menit. Nah, seperti itu ya, solih-solihah ya. Sudah lanjutkan? Ustazah, Fatih mainan, Us. Ya, siapa yang mainan? Ayo, perhatikan baik-baik ya. Ini kalau Fatih, Us, Fatih. Kalau nggak memperhatikan nanti nggak bisa loh jawabnya loh. Ya, baik. Untuk untuk soal-soal latihan matematika nanti bisa kalian kerjakan yang ada di buku tugas. Kalian selesaikan ya yang belum ya. Lalu kalian nanti bisa perhatikan LK hari ini. Ya, LK hari ini ada soal latihan merubah jam menit atau menit jam. Itu nanti kalian coba kerjakan. Kalau tidak, ya. Nah, sekarang bisa ada lanjutan. Di bumi kita ini ya
sedang mengalami pemanasan global atau global warming. Ya, pernah dengar atau tidak? Kira-kira kalian selalu lihat pemanasan global seperti itu? Ya, pernahkah kalian mendengar istilah pemanasan global? Apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Ya, yuk nanti kita juga akan perhatikan kira-kira perubahan wujud apa saja sih yang terjadi pada pemanasan global. Ya, sudah lanjutkan. Jangan udah telu eh. Jangan udah tapi nggak isu dulu. Share. Pemanasan global disebut juga sebagai global warming. Ya, pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya nanti es di wilayah kutub akan mencair. Hal itu akan menyebabkan permukaan air laut nanti jadi naik. Ya, jika dibiarkan terus-menerus, maka dalam puluhan tahun mendatang pulau-pulau di dunia ini akan tenggelam. Ya, itu yang akan terjadi apabila bumi kita mengalami global warming atau pemanasan global, ya, atau peningkatan suhu di permukaan bumi. Ya, jadi bumi kita itu memiliki dua kutub, ada kutub selatan dan kutub utara, di mana kutub utara dan kutub selatan itu berupa gumpalan-gumpalan es, ya, atau pulau-pulau es. Nah, apabila suhu di permukaan bumi kita ini meningkat, ya, lebih panas daripada biasanya, es apabila terkena panas itu lama-lama akan mencair, ya, akan ada proses pencairan di situ, berubahnya benda padat es tadi berubah menjadi air. Nah, kalau semua es di kutub itu mencair, lalu debit airnya akan bertambah, ya. Kalau jumlah debit air di laut naik, daratan di muka bumi ini akan menjadi hilang sorry-sorryhan. Lalu kita akan tinggal di mana? Ya kan? Sedangkan jumlah daratan dan perairan di bumi kita ini sudah 70% dari 30. 70% permukaan bumi itu sudah berupa perairan, laut 30%, hanya 30% yang berupa daratan. Nah, kalau global warming terjadi terus-menerus, es di kutub itu mencair, lalu permukaan daratan itu habis, manusia tentu tidak akan bisa tinggal. Kita akan tinggal di mana lalu? Ya, kita lanjutkan. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi, ya, asap kendaraan bermotor, asap pabrik itu dapat menyebabkan pancaran sinar matahari jadi tidak bisa keluar dari bumi, ya. Akibatnya suhu bumi akan semakin panas. Ya, sinar matahari itu kan sepanjang waktu terus menyinari permukaan bumi. Nah, jika panas matahari itu tidak bisa keluar, tidak bisa memantul lagi ke atas, ya, keluar dari lapisan atmosfer bumi kita, karena tertutup oleh penuhnya asap pabrik dan asap kendaraan bermotor, akhirnya panas bumi itu akan tetap berkumpul di permukaan bumi. Itu yang mengakibatkan permukaan bumi kita menjadi suhunya lebih panas atau meningkat, atau global warming tadi, ya. Nah, selain es ditutup mencair, tumbuhan dan hewan pun akan merasakan dampak dari pemanasan global. Ya, akibatnya kesulitan beradaptasi nanti binatang-binatang dan hewan itu, berbagai jenis hewan dan tumbuhan mungkin saja akan mengalami kepunahan. Ya, pada akhirnya manusia juga yang akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelangkaan. Karena bahan makanan manusia itu kan tumbuhan dan hewan. Kalau nanti tumbuhan dan hewannya punah, ya, sudah tidak ada tumbuhan dan hewan, lalu manusia akan makan apa? Ya, lalu manusia akan punah.
Nah, jadi dampak dari global warming atau pemanasan global itu sangat berbahaya ya bagi kehidupan manusia ya, soal lihat ya. Selain kita tidak punya daratan untuk kita tinggali, bisa jadi kita tidak punya bahan makanan untuk kita makan. Nah, lalu bagaimana sih upaya kita untuk mengurangi laju pemanasan global? Nah, kita dapat mengurangi laju pemanasan global caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya, kita cukup berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat-tempat yang dekat, ya. Karena mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman, terus bisa juga menghemat pemakaian listrik dan air. Dengan cara-cara itu kita bisa mengurangi laju pemanasan global. Ya, jangan kita hanya pergi ke warung depan, kita naik motor, ya. Nggak perlu. Biar lebih sehat juga, kita bisa berjalan kaki saja, atau kita menggunakan sepeda, kita bersepeda, ya. Kendaraan bermotor itu mengeluarkan asap, ya. Asapnya itu nanti yang akan merusak permukaan bumi. Ya, itu contoh-contohnya. Atau kita menghemat bahan bakar, kita menghemat penggunaan listrik dan air. Kalau air kita menggunakan air boros, ya, itu juga bisa merusak lingkungan. Seperti itu. Nah, setelah kalian tadi mendengarkan tentang pemanasan global, nah ada beberapa kosakata baru yang bisa kalian ambil, ya, lalu kita artikan bersama-sama ya, kosakata apa saja sih yang baru. Ya, kita cari ya kosakata baru apa saja ya dari tadi penjelasan tentang global warming ya. Kita perhatikan. Bisa kalian tulis ya. Itu ada di halaman 196, tapi ingat tidak boleh coret-coret di buku paket ya. Menulisnya di buku tulis. Itu untuk bisa untuk kalian belajar ya. Yang pertama ada kata mungkin yang baru bagi kalian yaitu global. Apa itu global? Global itu artinya secara umum dan keseluruhan. Secara bulat atau secara garis besar. Kalau tadi ada kata-kata global warming, warming itu sendiri artinya pemanasan. Jadi pemanasan secara menyeluruh atau secara umum permukaan bumi. Ya. Lalu ada kata yang kedua yaitu kutub. Kutub itu artinya ujung poros atau sumbu bumi. Nah, Ustazah tadi sudah menjelaskan kutub di bumi itu ada dua, ada kutub utara dan kutub selatan. Kedua kutub itu sisinya yaitu berupa es ya, es yang membeku dan itu harus kita jaga agar tetap membeku, tidak boleh cair. Ya. Lalu ada yang ketiga tadi kata yang baru yaitu polusi. Polusi ya, bukan polisi. Itu beda. Polusi itu artinya adalah pengotoran. Ya, pengotoran apa saja? Bisa pengotoran air, udara, tanah, ya dan sebagainya. Atau biasa kita sebut juga sebagai pencemaran. Ya, jadi pencemaran atau polusi itu sama. Ya, biasanya siapa yang kita mengakibatkan pencemaran atau polusi di bumi ini? Ya kita manusia. Ya. Tuh. Lalu ada kata yang keempat, suhu. Suhu adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat panas suatu benda. Ya, misal suhu tubuh kita. Tubuh kita juga beda ya. Tubuh kita memiliki suhu kan. Nah, berapa kira-kira suhunya? Berapa kira-kira panasnya? Nah, itu ya. Itu disebut sebagai suhu. Nah, biasanya suhu itu ada dalam satuan Celcius, Fahrenheit, Kelvin, tapi kalau biasanya kita memakainya Celcius ya. Nah, yang kelima ada dampak. Dampak artinya adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik itu akibat negatif maupun akibat positif. Makanya ada dampak positif seperti itu ya, itu berarti akibat yang baik. Lalu ada dampak negatif, itu artinya adalah akibat yang
tidak baik. Lalu ada beradaptasi. Apa itu? Adaptasi artinya adalah menyesuaikan diri, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ya, itu seperti itu. Itu bisa kalian catat dulu ya, sorry ya, terus ada tahan dulu. Kalian bisa mencatat, tapi dicatatnya di buku tulis. Atau di screenshot dulu. Tapi kesuwen mana nulis mah. Kesuwen itu cuma lewat. Bagaimana sudah menulisnya? Atau boleh disimpan dulu jika tidak belum sempat di screenshot. Ya, biar tidak memakan banyak waktu ya. Jika kalian belum selesai menulis, kalian bisa screenshot ya, atau kalian nanti bisa menyimak lagi lewat YouTube. Ya, sudah lanjutkan ya? Ya, sudah lanjutkan. Bisa lagi lanjut materi. Ya, sudah lanjutkan. Harusah. Nah, dari kata-kata, Nggak usah. Kalimat itu. Oh. ya, dari kata-kata tadi, ya, kata-kata baru tadi, ya. Nanti kalian perhatikan di LK, ya. Di LK itu nanti kalian ada perintah, kalian diminta untuk membuat kalimat, ya, kalimat dari kata yang lain, bukan kata tadi, ya. Nanti kalian bisa perhatikan LK hari ini. Tolong kalian nanti cari artinya, lalu kalian bikin kalimatnya, ya. Sudah lanjutkan ya, sorry-sorryhan ya. Sekarang pertanyaan aja dulu. Ya. Pertanyaan langsung. Sekarang Bentar. Sekarang kita review lagi ya, tadi apa yang dimaksud pemanasan global. Nah, pemanasan global. Ini sesi tanya jawab, saya tak nyala kayak bisa ini. Baik, tadi sudah menjelaskan ya di pembelajaran 1, 2, 3 ini saudara saja yang perlu kita jelaskan ya. Ada beberapa materi yang memang tidak Ustazah jelaskan, itu kalian bisa pelajari sendiri ya, karena keterbatasan waktu kita. Nah, Ustazah tadi sudah menjelaskan tentang matematika, yaitu satuan waktu ya. Satuan waktu itu ada menit dan jam. Nah, lalu tadi video ini dimatiin oke ya? tentang global warming. Video ini dimatiin oke ya? Bisa masuk ke sesi tanya jawab siapa yang belum pertanyaan. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Tidak apa yang dijelaskan ya. Silakan kalian bisa unmute. Ya, kalian bisa unmute Zoom kalian masing-masing ya. Dipersilakan untuk unmute karena Ustazah akan memberikan beberapa ya pertanyaan kepada kalian. Ya. Akan di-unmute ya, video kalian sudah di-unmute. Kalian bisa meng-unmute sendiri ya dari HP atau laptop kalian masing-masing. Dan kalian nanti bisa menjawab pertanyaan dari Ustazah. Nah, itu ya. Jadi ada yang cek itu alfa tidak sih. Jadi ambil semuanya, sorry ha. Ya. Yakus. Bukan boleh juga kerungu suara ya, nanti ketika sudah memberikan pertanyaan ke kalian, ya, kalian bisa tunjuk
tangan sambil menyebut nama ya. Ya, tunjuk tangan sambil menyebutkan nama kalian dan kelas kalian. Ya, misalnya Saka, Dede, gitu ya. Ya, ya, sudah diambil semuanya ya. Ingat diambil sendiri oleh kalian masing-masing. Ya, kalian bisa meng-unmute video kalian atau gambar kalian masing-masing. Ya. Nah, sekarang kita beri satu pertanyaan dulu. Kita bertanya dulu. Yang pertama yaitu sebutkan 3 satuan waktu. Nah, saya kan bisa menjawab 3 satuan waktu apa aja? Siapa yang bisa menyebutkan? Aku Nadifa. Sam. Nadifa dulu ya sudah. Katakan Nadifa jawabannya apa? Menit. Lalu apa lagi? Detik. Lalu apa lagi? Jam. Ya, benar. Ya, ada 3 satuan waktu sudah dijawab Mbak Nadifa ya, benar ya. Ada detik, ada menit, ada jam. Ya. Nah, sudah beri pertanyaan berikutnya. Cepat-cepatan, tunjuk tangan sambil menyebut apa ya? Nah, Ini kita nggak bisa lihat semua. Penting 1 jam itu ada berapa menit? Kan? 1 jam. Sebelum dipersilakan, nggak boleh jawab dulu ya. Menit. Diam dulu. 30 menit. 10 menit. Ya. 30. Kalau sebelum itu 10 menit. 30. Sorry ya. Ustazah, jangan menjawab dulu sebelum Ustazah sebutkan namanya. Ya, diam dulu. Jadi kesempatan teman-teman jawab. Ya, yang lainnya diam dulu. Yang sudah tahu jawabannya disimpan. Ya, disimpan dulu ya sebelum Ustazah menyebutkan namanya. Kalian tunjuk tangan, sudah menyebutkan nama, baru boleh menjawab. Ya, jadi tidak rame semuanya menyebutkan. Ya. Ya, oke, ya. Ya, tadi ya Alma, ya apa tadi ya? Jawab. Ya, tadi sudah ulangi ya, sudah siap? Mulutnya hap dulu sebelum Ustazah persilakan. Jangan tunjuk jari sebelum selesai bacaan. Ya, dan jangan tunjuk tangan sebelum Ustazah selesai membacakan soal. Ustazah belum soal, sudah tunjuk tangan. Biasa aja, Ustazah selesaikan dulu soalnya. Begitu Ustazah selesai membaca soal, kalian tunjuk tangan cepetan. Lalu jangan jawab dulu sebelum Ustazah persilakan sebutkan namanya. Oke. Dipahami? Dipahami kan Solihah? Ya? Oke ya? Yang lainnya? Yang mulutnya ya? Ditunjuk misalnya Mas Kesha gitu. Jadi yang lainnya diam. Ya, lalu Mas Kesha yang jawab. Itu contoh ya. Oke? Ya? Mulai ya? Siap ya? Ingat yang lain? Ya. Yang lain? 2 jam itu ada berapa menit? 2 jam ada berapa menit? Mulutnya harus yang gerak tangannya. Alma ya, Mbak Alma yuk, Mbak Alma duluan. Mbak Alma sudah 10 kali yuk. Berapa menit Mbak Alma? 2 jam itu berapa menit Mbak Alma? Sudah tunjuknya Mbak Alma ya. Yang lain Mbak Alma berapa jawabannya? Mbak Alma sudah Mbak Alma. Ayo Mbak Alma. Berapa menit Mbak Alma? 2 jam berapa menit? 2 jam? 2 jam berapa menit? 120 ya. Betul sekali Mbak Alma. Oh ya sabar. Konsentrasi. Kita lanjutkan ya. Lanjut. Kita lanjutkan. Nah, saudara-saudari
tadi jam per menit, sekarang menit per jam. Ya. Kalau 240 menit, itu ada berapa jam? Silakan. 240 menit. Berapa jam? Saka. Mas Adirga tolong diatur dulu. 140 menit. Diatur dulu. Tidak bisa jawab. Ayo diatur dulu. Putih. Dulu pastinya, udah bisa jawabnya. Udah belum? Gak bisa cak anak ini. Udah? Belum. Ganti. Karena belum diukur. Jadi tak bisa jawab. Yang lain ayo. 240 menit berapa jam? Katakan. Siapa? Ada ulang. 240 berapa jam? Gak dijawab. Enggak dijawab. Yang lain aja. Ya, Itu Safira. Jam 40 menit berapa jam? 240 dibagi 60 berapa yo? Berapa? 2 jam. 2 jam. Kalau 2 jam kurang tepat. Yang lainnya? 240 menit berapa jam? Hitung. 240 menit sama dengan berapa jam, Kak? 240 dibagi 60. Ini Abid. 240. Berapa jawabannya, Mas Abid? Kita tunjuk pakai jari, Mas Abid, jawabannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berapa, Mas Abid, jawabannya? Hah? Berapa? 4 jam. Betul. Masya Allah. Masya Allah. Lanjut. Lanjutkan ya. Boleh lanjutkan sekarang pertanyaan tentang global warming. Nah, pertanyaan tentang global warming. Global warming itu apa? Ayo, global warming itu artinya apa? Cari. Bukan nama siapa? Siapa? Itu warming artinya apa? Jadi jangan menjawab sebelum Ustazah sebut namanya. Ayo. Oh, Mbak Diva. Ya, Mbak Diva 3C. Apa tujuannya Mbak Diva? Jawabannya global warming artinya adalah apa? Belum. Apa Mbak Diva jawabannya?
Belum ya? Nggak ada suaranya. Jadi, Pak. Dari tadi karena Mbak Iva nggak ada suaranya ini. Malah suaranya Mbak Iva. Hisham, coba Hisham. Mas Hisham, coba jawabannya apa Mas Hisham? Global warming adalah apa Mas Hisham? Jawabannya adalah Niam itu Niam. Mas Niam. Ya, global warming artinya apa Mas Niam? Pemanasan global. Betul, Masya Allah. Global warming lanjutkan. Siapa saja dengarkan. Siapa saja yang terkena dampak dari global warming? Ayo, siapa saja yang terkena dampak dari global warming? Rizky siapa iki? Ganis po. Namane set. Siapa nih Os? Sebutkan. Opo gitu. Alta. Mas. Jelas suaranya nggak jelas. Ayo, siapa yang bisa jawab? Mas Alta mau jawab apa tidak? itu Abid. Oke, Mas Abid. Jawabannya apa Mas Abid? Tadi siapa saja yang terkena dampak dari pemanasan global? Mas Abid, silakan. Apa Mas Abid? Apa? Itu Lala. Pengen main biar nggak salah. Diam dia yang di bagian sana. Ya, Mbak. Oh, jawabnya yang di Balala coba bisa menjawab pertanyaan dari saya tadi. Siapa saja yang terkena dampak dari pemanasan global? Siapa aja Mbak Lala? Siapa saja? Iya. Aska. Tidak ada suaranya. Mas Aska. Mas Aska 3. Yuk dijawab. Apa saja jawabannya? Pertanyaannya dulu. Siapa saja yang terkena dampak dari global warming? Siapa saja Mas Asika?
Apa lagi? Ada lagi selain hewan. Tadi sudah dijawab. Lalu? Izat Mas Yusuf. Mas Yusuf mau bantu Mas Yusuf? Mas Yusuf kelas 3D. Mas Yusuf kelas 3D mau jawab. Apa lagi? Ini sudah ada hewan yang terkena dampak dari Iki Siti Mutmainah wis sapa? Siti Mutmainah iki sapa iki weh? Ayo yang atas nama Siti Mutmainah. Yang jawab dan yang tulisannya siapa ya? Siapa? Mas siapa? Mas siapa? Api 3A mau jawab tuh. Manusia hewan. Api 3A. Yang lain? Efek dari yang terkena dampak dari pemanasan global. Izat ya, hewan. Diva itu mau jawab. Safira dulu. Safira. Cara iki pinji sih. Mbak Safira silakan jawab. Mbak Safira silakan jawab. Oh ya, tumbuhan. Terus hewan, lalu lalu tumbuhan, hewan, satu lagi siapa yang kena dampaknya? Yaitu manusia. Pintar, Masya Allah. Ya, pintar ya. Yang terkena dampak dari pemanasan global yaitu manusia, binatang, tumbuhan, ya. Global. Ya, baik. Terlalu siang ya. Dan barangkali ada yang mau dipakai orang tua untuk bekerja ya hasilnya ya. Kapan tulisannya Yang belum bisa menjawab ya, nanti ada masuknya. sudah umumkan lagi kapan selanjutnya ya. Nanti kalian bisa menjawab. Harap lebih kondusif nanti ya. Kalau sudah dijawab. Baik, Ustazah akhiri untuk pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama bermanfaat ya. Anak-anak kalian yang bermanfaat ya. Untuk kita berdoa dulu bersama-sama ya. Tulis-tulisnya ya. Kita berdoa bersama-sama. Ya, yuk kita mulai. Ya. Doa, kita berdoa. Angkat kepala tukang doa. Buka lagi bukunya, belajar lagi, jangan lupa dikerjakan.
Oh, siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ini enak aja loh. Enggak kok.